Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami V4 Elektro. Kali ini saya ingin berbagi cara membuat alarm motor yang aman dari pencurian kunci letter T, tapi dengan budget atau modal yang bisa dibilang murah dan alat yang mudah dicari, guys. Jadi prinsip kerja alarm ini, ketika kita on kan alarmnya, motor mati, guys, ya, motor mati, tapi klakson, lampu sen itu yang hidup gitu. Nah, alarm itu kan peringatan ya, guys, ya, kalau bisa dibilang. Jadi ketika ada orang mau maling, itu motor klaksonnya hidup, bip 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 bip, lampu sen hidup gitu, lampu sen, ya kan. Nah, jadi alat yang kita butuhkan itu sangat mudah dicari dan dengan budget yang minim lah, guys. Gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke inti videonya. Silakan tonton sampai habis ya, guys. Jangan di skip agar kalian paham dan mudah dalam merangkainya. Biar tidak ada kesalahan lah dalam perakitannya gitu. Nah, alat yang kita butuhkan itu, guys, nih, relay 5 kaki ya, relay biasa yang 5 kaki tapi, guys, ya, yang ada 87A ya kan, 30, 85, 87, 86, yang tengah 87A, guys. Nah, ini satu. Terus ini saklar on off yang 2 kabel aja sebenarnya bisa, guys. Nah, kalau ini kan on off on kan, ke sini dia on, ke sini on, yang tengah dia off, yang tengah off, ya kan. Nah, cuman kita butuhnya sebenarnya yang on off aja, guys. Nah, karena saya adanya ini ya, inilah yang saya pakai, guys, cuman untuk simulasi aja gitu. Nah, terus 2 buah dioda, kodenya HER 205 M1C, guys. Nah, nanti saya sertakan di deskripsi, guys. Terus flasher sen, guys, flasher sen biasa, tapi kalau lebih bagusnya yang pakai yang CR7 lah, guys. Jadi kita bisa atur kedipannya, nanti bunyi klaksonnya itu kita bisa setel, bisa bip bip bip, atau mau cepat bip 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 bip, bip gitu bisa, guys. Cuman saya adanya ini cuman untuk simulasi aja, guys, ya. Cuman saya sarankannya pakai yang CR7 gitu, yang ada setelannya lah. Oke, baik, kita lanjut saja proses perakitannya. Nah, kalau di motor yang sudah full DC itu biasanya kan kunci kontaknya 2 kabel tuh, guys. Nah, yang merah sama yang hitam biasanya. Nah, ini kita anggap aja kunci kontak. Yang merah itu biasanya dari aki, guys, ya, dari aki. Nah, keluaran dari kunci kontak itu biasanya yang hitam. Hitam itu yang menuju ke kelistrikan motor. Nah, ini kita simulasikan aja sebagai kunci kontak, guys, ya. Nah, ini kan saya jumper nih, kunci kontak. Nah, kalau gini kan, nah, yang ini kabel hitam, yang ini merah, yang dari aki. Ketika kita hubungkan kunci kontak, arus dari kabel merah ini kan menuju ke sini, ke kabel hitam, ya. Kalau di motor Honda itu, terutama Beat, itu biasanya hitam sama merah, guys. Nah, ini kita simulasikan sebagai speedometer, atau kelistrikan di display speedometer, lampu-lampu semua kita anggap inilah ya, kita on, itu motor hidup gitu, langsung bisa di starter gitu. Nah, ini kan on, ini ya kan, nih. Nah, kalau kita matikan kunci kontak, dia mati. Nah, kita hubungkan, dia hidup. Nah, kabel yang dari kunci kontak yang hitam itu kita putus, guys. Yang ini yang menuju ke kelistrikan motor, yang ini yang keluar dari kunci kontak yang warna hitam. Nah, ini kita anggap aja kabel seperti ini, contoh gabung ya, tergabung, cuman kita putus, kita cut ya. Nah, yang ini kita abaikan dulu, yang menuju ke kelistrikan motor kita abaikan dulu, kita pakai yang setelah kunci kontak, guys, yang hitam ini ya. Nah, yang ini kita kasih kabel jumper, guys. Nih,
kita gabungkan gini, ya kan, 2. Oke, ini yang dari kunci kontak ya, kita kasih kabel satu gini, terus kita gabungkan ke saklar, bebas mau yang kiri apa yang kanan bebas, intinya dia kan nanti ketika on ini baru terhubung gitu. Nah, ini kita pasang ke salah satu pin saklar ya. Nah, jadi gini guys, ini kita pasang. Cuma nanti saya sarankan dalam pemasangan itu di solder guys ya. Ini kan hanya untuk simulasi. Nah, jadinya seperti ini guys. Nah, ya. Nah, ini yang dari kunci kontak. Nah, ini yang menuju saklar. Nah, ini kabel satu kita jumper. Ya, untuk jumperan guys. Nah, yang jumperan ini kita masukkan ke pin 30 guys. Ini ya. 30. Nah, masukkan ke pin 30. Oke ya. Nah, yang keluar dari saklar, nah, ini kan gini. Nah, ini ketika on, arus dari kunci kontak ini kan menuju ke saklar sini. Kalau dia off, dia terputus guys. Nah, ini terputus ya. Nah, yang keluar dari saklar ini, saklar on off ini, kita masukkan ke pin 87 guys. 86, sorry. 86. Nah, masukkan ke 86. Nah, kurang lebih kayak gini. Yang dari saklar itu ke 86, yang dari kunci kontak itu ke 30. Ini ya, 30, ini 86. Nah, ini 86 guys. Ini ya, 86. Nah, 86. Ya. Nah, yang 85 itu ground guys. Nih, min aki ya, bebas mau nempel di rangka pun bisa guys. Nah, tinggal kalian kasih skun yang bulat itu, kalian tempelkan di rangka pun bisa. Nah, ini groundnya guys. Ini ya, nih. Nah, ini kalau ini ground lampu sen. Nah, ini ground lampu sen. Ini kita anggap sen kiri sen kanan ya. Nah, ini groundnya. Nah, ini masuk ke 85. Oke ya, ini 85 ya, ini 85 nih guys. Ini 85, nggak jelas ya. Nah, tuh guys, 85. Nah, 85 masukkan ke 85. Nah, yang kita putus dari kunci kontak tadi guys, nah ini kan harusnya di sini nih guys, ya kan, harusnya di sini tadi yang kita putus kabel hitam itu. Ini yang menuju ke kelistrikan motor. Yang menuju ke kelistrikan motor ini kita masukkan dia ke pin 87A. Ini yang menuju ke kelistrikan motor yang tengah guys ya, 87A. Nah, dia kan langsung hidup tuh. Cuman kita matikan aja dulu ya. Kunci kontaknya ini kita anggap kunci kontak aja guys. Nih 87A yang tengah. Nah, yang pin 87 ini kan sisa 87 nih guys, pin 87 nih. 87 itu kita hubungkan ke flasher. Nah, ini 87 kita hubungkan ke flasher yang B guys. Nah, flasher kan ada dua, ada B sama L. Cuman saya saraninnya pakai yang ada setelannya guys, flashernya, jadi enak. Nanti suara klaksonnya atau lampu sennya itu kedipannya bisa diatur, bisa kencang bisa pelan, tergantung selera kita gitu. Kalau ini kan yang asli motor, cuma kedipannya udah di setel dari pabrikan gitu guys, nggak bisa dicepat, nggak bisa dilambatin. Nah, ini yang output dari 87A kita masukkan ke pin B flasher, pin B flasher ya. Nah, nih pin B flasher, ini yang B. Nah, yang L itu kita kasih dioda guys, seperti ini. Untuk yang L, pin yang L. Nah, ini yang strip putihnya yang menuju plus lampu sen. Kalau di Honda itu biasanya warnanya biru muda sama oranye guys. Kalau yang oranye untuk kiri, yang biru muda untuk kanan biasanya. Nah, fungsi dioda ini ketika kita hidupkan lewat saklar,
saklar kan harus kita kiri kiri kanan kanan kan guys. Nah, jadi ini fungsi dioda ini membatasi arus yang dari sini itu tidak bisa ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi tidak bergabung dia. Jadi ketika kita hidupkan lampu sen biasa pun dia tetap normal gitu. Nah, dia pembatas penyearah. Jadi yang dari sini nggak bisa ke sini, dari sini nggak bisa ke sini guys gitu. Jadi ketika kita pakai normal dia tetap fungsinya tetap biasa gitu, tidak terganggu. Cuman kalau pakai alarm itu kan nanti hidup keempat-empatnya, depan 2, depan kiri kanan sama belakang kiri kanan itu hidup dia sekali 4 gitu. Nah ini yang ke pin L ya. Jadi nanti kalian ini jumperkan aja. Kalau untuk di bit itu biasanya di oranye sama biru muda gitu. Kalau yang Yamaha biasanya kalau nggak salah coklat sama hijau tua gitu warna lampu sennya. Nah inilah nih kurang lebih nih coklat sama hijau tua ini punya Yamaha ini guys. Nah yang ini groundnya ke masa ke 85 tadi. Tapi ini bisa kalau di motor kan groundnya udah nempel tuh guys ke ke kelistrikan bawaannya gitu. Jadi nggak perlu ditambah ground lagi. Kita cuman perlunya untuk plusnya aja, output plusnya aja yang ke lampu sennya gitu. Yang groundnya nggak perlu. Kita cuman cari kalau di Honda itu biasanya warnanya biru muda sama oranye, kiri oranye kanan biru muda. Kalau di Yamaha hijau sama coklat. Nah ini warnanya. Nah ini udah jadi nih guys nih. Jadi kita ulang lagi yang saklar ini kan keluaran dari saklar kunci kontak guys. Kunci kontak itu kita jumper 3 gini, yang satu ke pin 30, yang satunya ke saklar ya, satu ke saklar. Harusnya kan dia yang ke kelistrikan itu kan ini udah gabung nih gini, ini aja nih guys. Nah, cuman kita putus, ini kita pisah, ini masukkan ke 87A. Oke ya, paham? Nah, yang 30. Nah, yang untuk flasher ini di 87. Yang kelistrikan motor itu yang menuju ke kelistrikan motor yang kita putus itu 87A. Groundnya 85. Nah, output dari saklar on off itu ke 86. Nah, ini udah jadi kurang lebih seperti ini. Nanti saya sertakan rangkaiannya guys. Ini sudah saya bikin. Nanti kalau bingung tinggal lihat aja di skemanya guys. Nah kurang lebih prinsip kerjanya seperti ini guys. Ketika saklar on off ini kita matikan atau alarm ini kita matikan, kita on kan kunci kontak ya kan. Ini kurang lebih kunci kontak guys ya. Top. Nah motor hidup normal ya. Ini motor hidup normal, speedometer, lampu injeksi, semua berfungsi dengan sebagaimana lah mestinya gitu, normal. Nah, kita matikan saklar ini, alarm ini. Nah, kalau kita on kan, dan jika ada maling, misalnya kalau kunci T kan itu maksa tuh ke on pakai kunci T, top gitu kan. Dia paksa dengan kunci T, top. Nah, yang hidup itu lampu sen, motor mati. Nah, ini posisi on nih ya, motor mati, motor nggak bisa dihidupkan. Tapi alarm, maksudnya lampu sen sama klakson itu hidup. Nah, untuk klakson nanti kita pasang di sini aja guys, di sebelum dioda, di sebelum kabel dioda. Nanti saya jelaskan di skema aja biar lebih gampang karena nggak ada klaksonnya saya guys. Nah, jadi kalau pakai relay flasher atau yang flasher sen yang CR7 itu biasanya kedipannya bisa kita atur guys, bisa cepat bisa lambat gitu. Kalau ini kan udah bawaan pabriknya, kedipannya kayak gini aja guys. Nah, lambat dia kan. Kalau pakai CR7 kan ada setelannya itu. Nah, itulah fungsinya. Jadi ketika kita matikan saklar, baru motor dia hidup normal. Tuh, kalau kita matikan.
ini kita matikan. Tapi kalau kita hidupkan saklarnya, kita on kan, itu ini yang lampu sen yang hidup sama klakson, tapi kelistrikan motor itu mati. Motor nggak bisa dihidupkan, di engkol, di apa, di speedometer mati, injektor lampu injeksi mati gitu. Nah, itulah kelebihannya guys. Tapi dengan budget yang minim dan mudah dicari lah di pasaran. Kalau relay ini bisa dicari di toko mobil, di aksesoris pun ada ini guys, yang 5 kaki. Saklar ini toko elektronik, flasher ini di bengkel-bengkel apa banyak. Nah, dan kelebihannya ini relay ini bekerja hanya saat motor mati guys. Maksudnya ketika motor tidak dihidupkan, tapi switch ini dihidupkan, baru relay ini bekerja. Nah, jadi relay ini nggak akan panas kalau kita nggak apa namanya, karena harusnya kan kalau relay ini hidup terus kan itu jadi panas relay ini kan. Tapi kalau ini tidak, ketika kita on kan aja dan baru ada maling yang apa, baru relay ini bekerja. Nah, kalau dipaksanya pakai kunci T misalnya, ini kan langsung on gitu kan, paksanya tep. Nah, baru relay ini bekerja. Nah, ini guys, kita lihat ya guys ya. Nih switchnya ini. Nah, ini baru terputus, ini baru apa. Nah, kita perhatikan pergerakannya guys. Nah, kan ada suara tuh guys. Nah, nih kalian lihat. Nah, tuh. Ini kan kalau off dia nggak bekerja, coil ini tidak ada tegangan ke coil ini tidak ada kalau dia off. Nah, tapi kalau dia on baru ada tegangan coil, jadi relay ini nggak panas dia. Dan aman buat motor gitu. Karena amannya itu relay ini tidak bekerja, tapi arus dari pin 30 ke 87A itu otomatis sudah terhubung. Karena fungsi 87A itu ketika relay ini tidak bekerja, 30 sama 87A itu gabung. Nah, tapi ketika relaynya bekerja, itu arus dari 30 menujunya ke 87, bukan 87A. Nah, dia ada switchnya guys. Nah, ini kalau kalian perhatikan, nah, ini posisi relay mati, ini posisinya pas di 87A. Tapi kalau relaynya dialiri tegangan, nah, switchnya itu dari 30 ke 87. Jadi sangat aman untuk motor guys, ini nggak akan panas gitu. Tapi dengan alarm ini fungsinya maksimal, motor kita aman, terus dengan budget yang minim. Lihat, yang bekerja lampu sen sama klakson. Nanti klakson kalian bisa gabungkan di sini aja, di sebelum dioda. Plusnya ya guys, plus klakson. Kalau groundnya kan udah ada. Ibaratnya kalau klakson itu warnanya ini nih guys, hijau ini. Biasanya kalau di Honda hijau muda kalau klakson plusnya. Kalau yang hijau tua itu biasanya ground atau masa, atau ada yang kalau kayak Yamaha biasanya hitam kabel groundnya. Kalau Honda biasanya hijau tua guys. Oke guys, terima kasih, tonton sampai selesai guys ya. Setelah ini saya bagikan skemanya, biar kalian juga lebih paham, lebih gampang merakitnya gitu guys, agar tidak ada kesalahan saat merakitnya gitu. Terima kasih ya guys. Kurang lebih seperti ini skemanya. Saya jelaskan sedikit. Ini kan dari aki kan kabel merah biasanya guys. Nah, itu masuk ke kunci kontak, yang keluaran dari kunci kontak. Nah, yang ini harusnya ini kan terhubung ke 87A di sini, ke kelistrikan motor nih. Harusnya kabel menuju kelistrikan motor itu berhubung ke sini. Nah, ini kita potong yang setelah kunci kontak. Nah, itu yang kita jumper. Ini kita jumper, sama yang satu menuju ke pin 30, yang satu masuk ke saklar. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang kita putus tadi, yang dari sini ke kelistrikan motor nih, yang 87A. Seharusnya yang 87A ini kan bergabung sama kabel hitam ini, namun kita potong, kita ambil yang setelah kunci kontak aja. Nah, yang setelah yang menuju ke kelistrikan motor itu masuk ke pin
87A. Nah ini guys ya, 87A. Nah yang 87 itu keluar masuk ke flasher sen yang B. Nah ini guys, yang B guys, ini ya, yang B, ini yang 87 ya. Nah, keluarnya ke 87 ke B. Nah yang L itu ke dioda yang polos ya guys, yang ada strip putihnya itu, yang ada strip putihnya ini. Nah dia menuju ke sen. Nah ini bebas mau kiri mau kanan, dia sama aja guys. Cuman fungsi dioda ini kan untuk membatasi arus biar jangan dari sini dia bisa kemari gitu. Jadi kalaupun kita hidupin lampu sen, kiri kanan nggak hidup juga guys, karena ini kan berfungsi cuman untuk ketika alarm ini hidup. Jadi bisa hidup ke 4 lampu sen, depan kiri kanan, belakang kiri kanan gitu, hidup semua gitu. Nah ini fungsi dioda itu guys. Nah jadi kurang lebih seperti ini. Nah untuk klakson itu kita gabungkannya di sini guys ya, di sebelum dioda nih. Setelah L, ini keluaran dari L, atau ini di sini kalian bikin kabel 2 gitu bisa, yang satu untuk ke dioda, yang satu untuk ke klakson. Nah ini dia, ini yang L ya. Nah ini setelah dioda, ini yang strip putihnya. Nah ini satu ke sen kiri, satu sen kanan gitu. Nah kurang lebih seperti ini guys. Nah yang pin 85 itu ke ground, bisa kalian tempel ke body pun bisa. Kalian kasih skun kabel yang bulat gitu guys, biar agak rapi nantinya. Yang seperti ini, skun kabel yang seperti ini. Nah, skun aki, kalau bisa dibilang skun aki lah ini. Nanti kalian tempel di rangka aja pun bisa. Nah, atau ke kabel negatif di motornya. Nah, gitu. Ya, terima kasih guys. Ini setelah pemasangan guys. Saklarnya di sini, dari bawah sini. Kalau dari atas nggak kelihatan, ya di bawah sini. Nah, ini posisi off. Ini ini posisi on rupanya. Nah, kita matikan saklarnya. Nah, ini hidup. Ini normal ya. Alarmnya mati. Nah, ini kita matikan, kita hidupkan saklarnya. Bentar ya. Nah, hidup. Nah, kita on kan ya. Injeksi lampu ini nggak hidup, motor nggak hidup, klakson bunyi terus. Nah, jadi panik malingnya guys. Mantap.